Jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua bisa bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua diberi sehat wal afiat. Kenapa ditambahi afiat? Karena sehat saja tidak cukup. Sehat sama afiat itu beda. Kalau sehat kaitannya dengan zahir, kalau afiat kaitannya dengan urusan batin. Jadi orang yang sehat zahirnya belum tentu afiat, karena belum tentu batinnya sehat. Berapa banyak pelaku maksiat, perampokan, pezinaan dan lain sebagainya itu dilakukan oleh orang-orang yang badannya sehat, tapi hatinya tidak sehat. Juga ada orang yang badannya sehat, badannya sakit maksudnya. Ada orang yang badannya sakit tapi batinnya sehat. Ada bapak yang udah tua, ya, dirawat di rumah sakit. Dia sakit parah, tapi malah bisa menasihati kepada di sekelilingnya yang menjaga, yang rukun, jangan tinggalkan sholat. Ini kan namanya badannya sakit tapi hatinya sehat. Selalu ingat kepada Allah. Ya Allah, orang udah tua. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Orang tua dulu kan gitu. Subhanallah, selalu ingat kepada Allah. Ini namanya orang yang badannya sakit tapi hatinya sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga jangan ditinggal ngantuk dulu. Saya sebentar saja. Karena yang ngantuk gak apa-apa sih, pahalanya sama ya, ngaji baik melek maupun ngantuk pahalanya sama, cuman bedanya kalau ngantuk tidak mendapatkan ilmu, bahkan bisa jadi salah paham. Ada cerita dulu ada anak muda yang ngajinya ngantuk. Kiai cerita, dia dengarnya sepotong-potong. Kata kiainya, rumah yang ada anjingnya malaikat tidak akan masuk. Ini bocah ngantuk ini, jadi dengarnya nggak jelas. Begitu anak ini pulang suatu hari, punya orang tua yang lagi sekarat, tiba-tiba keluar mencari anjing. Nonton anjing bawa ke rumah, tetangganya bingung. Ini orang tua lagi sakit kok malah bawa anjing ke rumah, tuh maksudnya apa? Saya pernah dengar kiai bilang, katanya rumah kalau ada anjingnya malaikat gak bakal masuk. Berarti malaikat Israel gak bakal nyabut. Ini salah paham. Ternyata yang dimaksud kiainya itu malaikat rahmat. Karena ngantuk pokoknya ya malaikat aja. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, maka jangan ngantuk dulu. Karena kata Imam Ghazali, an-naumu sibhul maut. Tidur, ngantuk itu menyerupai mati. Ya. Dalilnya layamutu walayahya. Tidak bermutu, ngabisin biaya. Ya karena dinamai hidup ya kayak mati, dinamai mati ya masih hidup. Layamutu walayahya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kalau kata Kirun, gedang kluthuk mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk lambene duweh. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap karo nggih ngiler. Bapak Ibu yang saya hormati,
Tentunya dari berbagai kultum-kultum ceramah Ramadan dan pengajian-pengajian lain yang kita dapat, tentunya beliau semua para asatid, para ustadz kiai mengharapkan, kita juga mengharapkan agar mendapat kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Ini sebagaimana doa yang selalu kita semua panjatkan, yang terkenal dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat, itu arti hasanah. Jangan kayak orang dulu, punya istri 2, cantik semua kayak istrinya Kiai Mukron. Punya istri 2 pergi haji. Istri yang pertama namanya Khadijah, istri yang kedua namanya Hasanah. Ketika tawaf, ini si bapak ini tidak bisa baca doa yang lain, hanya bisa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tawaf putaran pertama Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirnya istri yang tua dengerin aja dari belakang, nyolek suaminya, "Pak, mentang-mentang hasanah istri muda sebutin melulu, aku dong sebutin dalam doa." Kata bapaknya, "Iya deh, nanti putaran selanjutnya." Yang pelon juga ini bapaknya. Putaran selanjutnya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah, begitu katanya. Ya ini katanya ya karena tidak paham apa itu kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini termasuk pemangku rahasia Rasulullah, pembawa sandal Rasulullah, mewudukan Rasulullah ketika di perjalanan, melayani Rasul karena memang santri. Ya karena memang kalau di kalangan santri kan namanya khidmah, melayani kiai. Kiai mau ngaji, ditata sendalnya, bawain sendalnya, itu khidmah. Ada keberkahan ngala berkah kalau bahasa santri. Nah, ngomong-ngomong tentang santri, saya jadi ingat dulu ada santri yang nyantri di pesantren tahfidzul Quran, pengen hafalan Quran. Beliau datang ke tempat kiai, "Assalamualaikum." Ya memang salamnya tamu kan begitu, salamnya beda-beda. Kalau tamu, "Assalamualaikum." Kalau polisi malah kalau salam di wasol-wasol, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Polisi. Kalau penyanyi beda lagi, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ya itu punya ciri khas masing-masing. Ini santri ini setelah salam ketemu kiainya, disuruh masuk, "Ada perlu apa Mas?" "Gini Kiai, pertama silaturahim, kedua kami ingin menimba ilmu di tempat Kiai, ingin hafalan Quran." "Oh alhamdulillah, kalau pengen hafalan Quran saya ikut seneng. Tapi di sini tuh ada peraturannya Mas. Di sini yang boleh hafalan Quran itu kalau sudah hafal juz 30, juz amma." Lah ngomong-ngomong sampean udah hafal juz 30 apa belum? "Mohon maaf Kiai, saya baru hafal Al-Hakumut." Enggak tahu surat At-Takatsur. Al-Hakumut. "Oh kalau begitu pulang dulu aja, hafalin lagi sampai selesai baru kesini lagi." "Mboten Kiai." "Tidak Kiai, saya udah pengen banget mondok di sini Kiai." Maksa-maksa nangis. Akhirnya kiainya kan kasihan, "Yaudah, kalau kamu memang pengen banget mondok, tapi syaratnya satu." "Nggih Kiai, nggih. Apa syaratnya apa saja saya akan laksanakan."
Pikirannya santri kan paling ya disuruh nyapu, ngepel, bantu-bantu rumah. Akhirnya benar ini santri diterima. Akhirnya suatu ketika pas mau jamaah sholat maghrib, ini santri-santri udah kumpul banyak berbaris. Ada yang hafal 10 juz, 15 juz, 20 juz, 25, bahkan 27. Tiba-tiba santri yang baru ini disuruh ngimami sama kiainya. Nang, kamu maju ngimami. Mboten kiai, mboten. Enggak kiai, yang lain aja. Kamu mau nurut apa mau pulang kampung? Bingung. Kalau mau mondok harus nurut, tapi kok suruh imam padahal santri baru. Akhirnya mau nggak mau ya nyatanya pengen mondok, diberani-beranikan ngimamin sholat maghrib. Kuasanya Allah surat yang dibaca surat Al-Kafirun. Jadi mulai Al-Fatihah lancar, tapi ketika Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wala terus ini santri. Nah santri yang lain yang udah senior kan kesel. Akhirnya ada yang teriak dari belakang, lakum dinukum blok. Udah grogi itu nervous bahasa Inggrisnya ndeledek. Udah grogi, ndeledek, digoblok-goblokin. Akhirnya lakum dinukum waladhdallin. Malah bubar sholatnya. Tapi jangan diketawain. Ini santri saking telatennya di pesantren, nyantri selama 11 tahun, akhirnya bisa menguasai qiraah sab'ah dan pulang mendirikan pesantren di rumah dan di kampungnya punya santri yang banyak, masya Allah. Bi barokati lakum dinukum waladhdallin. Jamaah hadirin rahimakumullah. Terakhir, sebagai stimulus bagi kita semua yang sedang melaksanakan ibadah puasa, Rasulullah menyampaikan man dawama alal jama'ati fi Ramadan a'tahullahu ta'ala bi kulli raka'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Barang siapa yang mengkontinyukan, mendawamkan, melanggengkan sholat jamaah pada bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan setiap rokaatnya dijadikan kota, yang mana kota ini penuh dengan kenikmatannya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Keleresan atau kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan jelas dari kami pribadi sendiri. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.